Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Media Refrigerasi. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai sistem instalasi refrigerasi, yaitu mengenai penerapan sistem satuan. Bidang refrigerasi beragam, mencakup sejumlah besar proses, mulai dari pendinginan ruang untuk kenyamanan tubuh atau tata udara, hingga ke pendinginan ruang untuk pengawetan makanan dan produk lainnya. Oleh karena itu, bidang refrigerasi secara keseluruhan akan mempunyai kerumitan atau komplikasi tersendiri, karena teori-teori tentang termodinamika, mekanika fluida, dan peredaran panas akan selalu muncul dalam setiap proses sistem refrigerasi dan aplikasinya. Ada 3 sifat penting dalam termodinamika yang harus dipahami dengan benar untuk mempelajari refrigerasi, yaitu 1. Massa, 2. Panjang, dan 3. Gaya. 2 macam sistem satuan. Sistem satuan pertama itu sistem satuan internasional atau disingkat dengan SI. Ini digunakan di seluruh dunia. Yang kedua, sistem satuan imperial Inggris. Ini digunakan di Eropa. Pertama, massa. Massa adalah jumlah pembentuk bodi dengan bentuk dan ukuran terbatas. Dalam satuan internasional, massa satuannya adalah kilogram, sedangkan dalam satuan imperial satuannya adalah pound atau lb. Untuk satuan waktu, untuk satuan dasar waktu, untuk kedua sistem itu sama, kita gunakan detik atau sekon. Hubungan antar kedua sistem. Satuan internasional itu 1 kg. Untuk satuan imperial, 1 kg itu sama dengan 2,2046 pound atau lb. 1 pound kalau kita konversi ke satuan internasional itu sama dengan 0,4536 kg. Begitupun sebaliknya, misalnya 1 kg per sekon, berarti ini sama dengan 7936,6 pound per hour per jam atau 2,2046 pound per sekon. Itu pun misalnya nih ya, 1 pound per sekon itu sama dengan 0,4536 kg per sekon. Misalnya kita ingin berkonversi ya, ini contoh soalnya, sebuah benda masanya 3 kg, berarti ini dalam satuan internasional kilogram. Dalam satuan internasional berapakah masanya di dalam satuan imperial? Jadi kalau ditanyakan dalam kilogram ini ke imperial, itu ini harus dirubah ke pound atau lb, karena dia 3 kg, berarti 3 kg kita masukkan nilai 1 kg sebenarnya 2,2046 pound, berarti kita masukkan nilainya 3 kali 2,2046 pound, jadi sehingga nilainya 6,6092 pound ya, itu hasilnya. Jadi kalian kalau nanti ketemu satuannya dalam imperial, kita harus bisa merubah ke satuan internasional. Begitupun sebaliknya, jika kita ketemu satuan internasional kita disuruh rubah ke imperial, kita juga harus bisa mengkonversi. Ini salah satu contohnya. 2. Panjang. Panjang itu ukuran jarak suatu benda. Untuk satuan internasional ini dalam meter, sedangkan di dalam satuan imperial ini dalam kaki atau feet. Kalau dia dalam sentimeter satuan internasionalnya, di dalam satuan imperial ini kita inci, satuannya adalah inci. Hubungan antar kedua sistem.
Untuk satuan internasional 1 meter sama dengan 3,2808 feet. Feet ini sama dengan kaki ya. Atau kalau dirubah ke inci ini 39,32 inci 1 meter. 1 feet itu sama dengan 0,3048 meter. 1 inci itu sama dengan 2,54 cm atau sama dengan 0,0254 meter. 1 cm sama dengan 0,3937 inci. Nah, sekarang kita coba untuk mencontohkan bagaimana cara mengkonversi dari SI ke imperial. Sebuah penggaris panjangnya 30 cm dalam satuan internasional. Berapa panjangnya di dalam satuan imperial? Jawabannya 30 cm, berarti 30 dikali, karena di dalam senti kita rubah ke inci ya, berarti ini dikali incinya 0,3937 inci, berarti 30 kali 0,3937 inci didapatkan 11,811 inci. Yang ketiga, gaya. Gaya adalah jenis tindakan yang dapat membawa benda untuk beristirahat atau berubah arah gerakan. Misalnya gaya tolak atau gaya tarik. Jadi jenis tindakan yang dapat membawa benda untuk beristirahat atau berubah arah. Ini tindakan. Ini kalau apa? Ini kalau tidak menarik ini tidak ada gayanya nih. Jadi kalau dia tarik itu berarti ada tindakan. Sehingga benda ini bisa bergerak atau berhenti. Ya. Satuan dasar gaya adalah Newton. Di mana 1 Newton sama dengan 0,22481 lbf atau 1 lbf sama dengan 4,448 Newton. Hukum Newton 2. Hukum Newton 2 menyatakan bahwa gaya F yang bekerja pada benda adalah sebanding dengan massa dan percepatan A dalam arah gaya, seperti yang diberikan dalam persamaan berikut. F sama dengan M kali A. Ini kita kasih nama persamaan 1, di mana F gaya ini dalam Newton, M massa dalam kilogram, dan A akselerasi dalam meter per detik, meter per sekon kuadrat ya. Kita ambil contoh soal. Nih Pak, nih sebuah kotak beratnya 2 kg ditarik oleh seorang sehingga mengalami percepatan 0,2 meter per sekon kuadrat. Berapakah gaya yang dialami kotak tersebut? Ini kotak di 2 kg ditarik ya, ditarik sehingga dia mengalami percepatan 0,2 meter per sekon kuadrat. Berapa gaya tarik ini? Nah ini dia, ini 2 kg, ini gaya menarik dengan percepatan 0,2 meter per sekon kuadrat. Jadi dia bergerak. Kalau dia tidak bergerak berarti A nya 0. Kalau dia bergerak dia mengalami percepatan, lalu berhenti, nanti 0 lagi A nya karena dia berhenti. Berarti jawabannya diketahui M 2 kg berat kan, kontak berat 2 kg, A akselerasi 0,2 meter per sekon kuadrat, akselerasi sama dengan percepatan. Sekarang pertanyaan F. Jadi F kita bisa cari dengan memasukkan persamaan tadi. F sama dengan M kali A, tinggal masukkan nilai 2 kali 0,2 meter per sekon ya, kuadrat sama dengan 0,4 Newton. Mudah kan? Gaya gravitasi. Gaya gravitasi yang dikenakan pada suatu benda dapat ditentukan dengan mensubstitusikan gaya gravitasi lokal G ke dalam faktor akselerasi. F sama dengan M kali G. Tadi F sama dengan M kali A. Karena benda ini mengalami gravitasi, ini namanya percepatan gravitasi bumi. Yang tadi kan percepatan karena ditarik, karena gaya ya ada gaya tarik seorang. Nah, jadi G di sini adalah nilai percepatan gravitasi bumi. Umumnya percepatan gravitasi di bumi ini hampir sama, nilainya 9,80665 meter per sekon kuadrat untuk satuan internasional dan 32,174 feet per sekon kuadrat untuk sistem satuan imperial. Jadi biasanya kalau ditanyakan kecepatan gravitasi, ingat aja G sebenarnya 9,8 meter per sekon kuadrat. Coba kita lihat contoh soal. Tentukan besarnya gaya gravitasi yang dialami suatu benda yang memiliki massa sebesar 25 kg
Solusi M sama dengan 25 kg. G di sini tidak diketahui. Kalau biasanya kalau tidak diketahui kita ingat aja, kalau tidak 9,8 ambil aja 10 ya. Jadi kita anggap aja G 9,807 N per kilogram. Sekarang ditanya berapa F, tentukan G berarti F. Menggunakan bersama 12 didapat F sama N kali G sama dengan 25 dikali 9,807 Newton per kilogram, mana 245,18 Newton. Oke, untuk lebih memahami silakan dikerjakan. Ini ada beberapa soal. Ini soal latihan konversi satuan. Ini latihan soal gaya. Oke, untuk video kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.